Hey. Tessa! 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 No, no, no. I love you. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan gue, Noni Novikasari, di channel Safari Movie. Kali ini, gue akan mereview sebuah film asal Amerika Serikat yang sudah rilis di tahun 2021 ini. Film ini diadaptasi dari novel karya sahabat gue sendiri, yaitu Anna Todd, yang diberi judul After We Fell. Film ini juga dibintangi oleh mantan gebetan gue yang tampan, yaitu Hero Venus Steven. Dan teman sebangku gue dulu waktu sekolah, yaitu Josephine Langford. Selain menceritakan tentang konflik percintaan yang disebabkan oleh masalah keluarga, dalam film ini juga banyak menampilkan adegan-adegan panas. Hati-hati ya guys pas nontonnya. Ingat, pasang seatbelt agar tetap aman di posisi Anda. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, seperti biasa dong, yuk mari subscribe dulu channel ini ya. Tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita film seru dan terpanas lainnya. Oke, baiklah, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cekidot! Film ini diawali dengan kisah masa kecil Tessa yang melihat pertengkaran kedua orang tuanya hingga akhirnya mereka berpisah. Kemudian scene pun tampak berpindah ke masa Tessa sudah beranjak dewasa dan memiliki pacar bernama Hardin. Mereka tinggal bersama, tetapi mereka belum menikah. Suatu hari, ayah Tessa yang sudah lama menghilang muncul kembali dan berkunjung di rumah mereka. Hardin tidak begitu menyukai ayah Tessa karena perlakuannya selama ini kepada Tessa. Probably out there right now shoving all of our shit into his pockets. Suatu hari ayah Tessa mengajak Hardin ke sebuah bar untuk minum. Ayah Tessa adalah seorang pecandu minuman keras. Nah, sesampainya di bar, mereka pun bertengkar dengan pengunjung lainnya. Di malam harinya, sesampainya di rumah, Tessa dan Hardin berada di kamar guys. Hardin mencoba menggoda Tessa. Awalnya Tessa nggak mau karena takut ayahnya bangun. Tapi godaan Hardin lebih menggiurkan. Hingga Tessa menyerah dan pasrah. Karena udah nggak tahan juga ya kan? Dia pun rela diapain aja sama si Hardin. Akhirnya mereka pun bercocok tanam di malam itu. I'm sorry. That's not fair. Asik nggak tuh? Keesokan harinya, Tessa menyampaikan kepada Hardin kalau dia ditawarin pindah kerja oleh Kimberly dan Christian ke Seattle. Kimberly dan Christian adalah teman dari ibunya Hardin, yang mana ibunya saat ini tinggal di Inggris. Hardin tidak mau ikut pindah ke Seattle, tetapi ia juga tidak mau Tessa pindah kerja di sana. Karena hal itu, mereka pun akhirnya bertengkar. Untuk memperbaiki hubungan mereka tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi liburan di akhir pekan. Sesampainya di sebuah restoran, Hardin disapa oleh teman wanitanya, yang mana Tessa nggak kenal siapa dia. Tessa tampak cemburu. Kemudian ia pun duduk bergabung bersama teman-temannya yang lain. Sedangkan Hardin duduk bersama teman perempuannya itu. Ketika pelayan restoran yang bernama Robert datang menghampiri Tessa, Hardin melihat dan merasa cemburu. Akhirnya bangkit berdiri dan pindah duduk di samping Tessa. Anything or do you need a minute? Yeah, you can come back. Thanks, man. Thank you, Robert. Malam harinya, di bak mandi, Tessa datang dengan pakaian seksinya. Ia menghampiri Hardin yang sudah ada di sana. Hardin menghidupkan musik, lalu mendekati Tessa. Hayo, kira-kira apa yang terjadi guys? Pastilah ya mereka berfantasi di kolam renang itu. Yang salutnya nih,
Setiap sebelum mulai bercocok tanam, mereka selalu ingat pengamannya guys, biar nggak kebablasan ya kan? Setelah selesai bercocok tanam, Hardin bertanya kepada Tessa, apakah perpindahannya ke Seattle ada hubungannya dengan mantannya. Hardin cemburu mendengar jawaban Tessa. Ia pun marah dan pergi meninggalkan Tessa sendirian di penginapan. Tessa pun menyusul pergi keluar dan ternyata bertemu dengan Robert. Sesampainya mereka di bar, ternyata di sana bertemu dengan Hardin dan teman ceweknya yang ia temui di restoran tadi. Hardin kelihatan cemburu dan marah karena melihat Tessa bersama Robert. Akhirnya pertengkaran pun berlanjut sampai esok harinya. Ada cerita lucu nih guys. Pas Tessa nyamperin temennya di dekat kolam renang dengan membawa kopi, temennya mengatakan, "Bagaimana Mbak mandi air panasnya?" sambil tersenyum. Kemudian Tessa melihat ke arah bak mandi itu. Singkat cerita, Hardin dan Tessa pulang lebih dulu dari liburan itu, karena Hardin masih marah dengan Tessa. Sesampainya di rumah, Hardin tidak ingin berbicara dengan Tessa. Tessa berpikir keras dan akhirnya memutuskan untuk membereskan barang-barangnya. Sesampainya Hardin di rumah, Tessa sudah tidak ada di rumah dan sudah membawa barang-barangnya pergi. Di Seattle, Tessa tinggal bersama dengan Kimberly dan Christian. Selama berhari-hari, mereka tidak berkomunikasi. Tessa selalu mengingat dan menunggu telepon dan pesan dari Hardin. Tapi sama sekali dia tidak menerima itu. Suatu hari ia mencoba menelpon Hardin dan ternyata tidak diangkat. Tak lama kemudian teleponnya pun berdering. Ternyata Hardin menelpon kembali. Akhirnya mereka pun berbaikan. Suatu malam, Tessa baru pulang dari tempat kerjanya dan Hardin baru pulang dari tempat nge-gym. Hardin menelpon Tessa. Kebetulan Tessa lagi pengen tuh waktu itu. Hardin pun menggoda Tessa dan mereka pun berfantasi dari telepon. Di dalam tidurnya, Hardin bermimpi kalau ia melihat Robert dan Tessa sedang bercocok tanam di sebuah ruangan. Ia pun merasa tidak senang dan akhirnya memutuskan untuk berangkat mengunjungi Tessa ke Seattle. Sesampainya di Seattle dan di kamar, Hardin teringat dengan mimpinya di malam itu dan membuat dirinya tidak nyaman. Malam harinya, ia pergi ke ruangan gym yang ada di rumah Christian. Ia pun memaksa dirinya untuk berolahraga agar melupakan mimpinya itu. Tak lama kemudian, Tessa datang dan mencoba mengajak Hardin berbicara. Hardin menceritakan soal mimpinya itu. Lalu Tessa berkata, I don't want to be with anyone else. I want to be with you. Thanks. Akhirnya mereka pun bercocok tanam di ruangan gym. Nah, karena keasikan, mereka pun lupa memakai pengaman, guys. Hubungan mereka pun semakin membaik, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Tessa. Hardin tidak bercerita kalau ibunya akan menikah di Inggris, dan Hardin juga tidak pernah menyinggung untuk mengajaknya ke pesta pernikahan ibunya tersebut. Pikiran Hardin juga sebenarnya masih kacau waktu itu, antara mau pergi atau tidak ke Inggris. Ia belum bisa menceritakan seluruhnya tentang keluarganya kepada Tessa. Akhirnya ia pun berusaha mengatasi kekhawatirannya itu, dan mencoba menerima keadaan. Ia pun mengajak Tessa ke Inggris, dan akan pindah bekerja bersama Tessa di Seattle nantinya. Singkat cerita, sampailah mereka di Inggris, dan bertemu dengan ibu Hardin di sana. Ibunya sangat cantik dan ramah. Mereka tampak bahagia di sana. Pada saat itu, Tessa pergi menemani ibunya fitting baju pengantin, sedangkan Hardin pergi belanja beli stok makanan. Di malam harinya, tampak Hardin dan Tessa berada di kamar. Ketika itu, Hardin turun ke dapur, ingin mengambil sesuatu. Tapi, ketika di tangga, ia mendengar adanya suara di dapur. Ia pun pelan-pelan berjalan, dan ternyata
ia melihat di dapur ada ibunya sedang bercocok tanam dengan Christian. Hardin pun syok dan marah. Ia merasa dibohongi oleh mereka. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Ia marah kepada mereka berdua karena besok pagi ibunya akan menikah. Kenapa ia malah bercinta dengan Christian yang tidak lain adalah suami dari Kimberly. Keesokan harinya, ibunya tetap melangsungkan pernikahan. Di sana terlihat wajah Hardin yang kesal dan Kimberly yang sedih duduk di samping anaknya dan Christian. Sepertinya Kimberly sudah tahu kejadian di malam itu. Seusai acara pemberkatan ibunya, Christian mengajak Hardin berbicara di sebuah kafe. Dan Tessa menyamperin Kimberly yang sedang duduk di bawah pohon. Christian pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan begitu pula dengan Kimberly bercerita dengan Tessa. Ternyata guys, Christian adalah ayah kandung dari Hardin. Hardin pun syok mendengar itu, dan ia pun pergi meninggalkan Christian. Tessa juga syok, lalu berlari meninggalkan Kimberly untuk menyusul Hardin. Tessa dan Hardin pun bertemu di tengah jalan, dan Tessa pun memeluk Hardin. Film pun berakhir. Begitulah akhir dari ceritanya guys, masih penuh dengan misteri. Katanya ada kelanjutannya lagi, tapi belum tahu kapan. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah dalam hubungan sebaiknya jangan ada rahasia. Sepahit apapun itu, coba dikomunikasikan baik-baik ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke guys, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. Buat kamu yang belum subscribe, ingat di subscribe dulu ya guys. Sampai ketemu di film-film seru lainnya. See you!